Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mu'adlimah. Di sini saya akan menyelesaikan tugas aswaja yang diberikan oleh Bapak Fikri Farihin yang akan menjelaskan tentang Jamaah Ansor Tauhid atau JAT. Yang pertama seputar JAT. Pasca mundurnya Abu Bakar Ba'asyir dari Majelis Mujahidin Indonesia atau MMI, berdiri sebuah organisasi bernama Jamaah Ansor Tauhid. Organisasi ini berbentuk oleh Ba'asyir dengan beberapa ustadz di Solo, Jawa Tengah pada 27 Juli 2008. Kemudian dideklarasikan pada 17 September 2008 di Asrama Haji Bekasi. JAT memiliki keyakinan yang beridentik Salafi, misalnya dalam keyakinannya pada pembagian tauhid menjadi 3 rukun, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dalam hal ini, tokoh JAT yang juga mantan aktivis MMI, Fauzan Al-Ansori, menjelaskan arti JAT. Jamaah adalah sekelompok orang dari kaum muslimin yang berkumpul. Ansor adalah sebagai pembela-pembela. Tauhid adalah hak-hak Allah yang harus ditunaikan, baik dalam kaitan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, serta menegakkan hukum-hukumnya. Dan yang kedua, menjelaskan tentang ajaran dan dasar berpikir. Ajaran dasar berpikir JAT dimanifestasikan dalam bentuk keluarga Abu Bakar Ba'asyir dari MMI, dipicu oleh keinginannya agar MMI menjadi organisasi dengan sistem jamaah dan imamah. Dia dan kubu yang pro dengan pendapatnya menganggap ormas model MMI tak sesuai dengan sistem Islam. Di MMI, kata Abu Bakar Ba'asyir, Amir hanya berfungsi sebagai koordinator, bukan pemimpin tunggal. Akhirnya Abu Bakar Ba'asyir memutuskan keluarga dari MMI. Di pihak lain, kubu M. Tholib menganggap Abu Bakar Ba'asyir telah berubah. Bahkan ia menilai pengasuh Ponpes Al-Mu'min Ruqi ini sudah kemasukan faham Syiah. Kehidupan berjamaah menurut Abu Bakar Ba'asyir mestinya diterapkan dalam kepemimpinan Islam. Sedang organisasi semacam MMI bertolak belakang dalam konsep Islam, menurunkan pemimpin dipilih dan diturunkan kalau dia melanggar syariat, meninggal dunia, mengundurkan diri atau sakit permanen yang tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai pimpinan. Sedangkan pada organisasi seperti MMI, menurutnya pemimpin dipilih beberapa tahun sekali, lalu dia mempertanggungjawabkan kepemimpinannya melalui kongres. Jika peserta kongres tak menghendakinya lagi, dia bisa diganti oleh orang lain. Akidah manhaj yang terdiri dari atas 22 poin. Di antaranya yang pertama, menjauhi, membenci, memusuhi, dan memerangi togut atau segala sesuatu yang diibadahi selain Allah dan dia rela untuk diibadahi. Dan yang kedua, meyakini Al-Quran itu bukan makhluk, karena itu wajib untuk diagungkan, diyakini, diikuti, dan dijadikan sebagai sumber hukum. Dan yang ketiga, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Hukumnya wajib dan merupakan ibadah.
sedangkan membencinya adalah kekafiran, pengkhianatan, dan kemunafikan. Karena mencintai Nabi Muhammad, maka mereka mencintai dan menghormati ahli baitnya, namun tidak berlebih-lebihan terhadap mereka, dan tidak pula menuduh atau menghujat mereka. Dan yang keempat, menahan diri terhadap apa-apa yang dipertikaikan sahabat, yang dalam hal itu mereka berijtihad dan mereka adalah sebaik-baik generasi. Yang kelima, beriman akan kembalinya ke Khalifah Rashidah sesuai dengan manhaj Nabi Muhammad. Dan yang kelima, beriman akan kembalinya Khalifah Rashidah sesuai dengan manhaj Nabi Muhammad. Yang keenam, tidak mengkafirkan seorang dari kalangan orang-orang yang sholat menghadap kiblat kaum muslimin, lantaran ia melakukan perbuatan dosa seperti berzina, minum khamr, dan mencuri, selama ia tidak menganggapnya halal, atau pertengahan antara keyakinan Khawarij dan Murjihah. Dan yang ketujuh, berkeyakinan bahwa suatu negara apabila di sana berlaku hukum Islam dan penguasanya muslim, maka negara itu adalah negara Islam. Namun apabila di sana yang berlaku bukan hukum Islam dan menguasainya kafir atau mengaku muslim, maka negara tersebut adalah negara kafir. Meskipun demikian, bukan berarti JAT mengkafirkan sebuah penduduknya atau tergantung jati diri masing-masing. Dan yang kedelapan, tidak memaksa orang kafir untuk masuk Islam. Namun orang kafir harus dipaksa tunduk di bawah kekuasaan Islam untuk menghilangkan fitnah melalui kekuatan daulah Islamiyah. Yang kesembilan, berkeyakinan Islam wajib diamalkan secara kafah dan tidak boleh diamalkan secara sebagian-sebagian. Dan yang ke-10, berkeyakinan bahwa hukum Islam itu wajib dijadikan sebagai satu-satunya landasan hukum, dan barang siapa tidak memutuskan perkara dengan hukum Islam, maka ia kafir, zalim, dan fisik. Yang 11, bentuk komunitas muslim yang sesuai dengan sunnah Nabi adalah jamaah dan imamah. 12, jihad itu akan terus berjalan sampai hari kiamat, baik dengan adanya imam atau tidak, dengan imam yang zalim maupun dengan imam yang adil. Jihad talbi atau ofensif mengharuskan adanya imam, sedangkan jihad difai tidak mengharuskan adanya imam. 13, wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk hidup di bawah satu kepemimpinan khalifah yang mengatur seluruh urusan mereka berdasarkan syariat Islam untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. 14, JAT berwala atau loyal kepada Allah, Rasulnya, dan orang beriman, dan membela wali-wali Allah dan membenci musuh-musuh Allah. JAT berlepas diri dan melakukan penentangan kepada semua agama selain Islam dengan cara yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, dan menjauhi cara-cara bid'ah dan sesat. Jamaah dan imamah bagi JAT. Menurut Abu Bakar Bashir, selain menurunkan Islam sebagai landasan hidup untuk mengatur kehidupan, Allah juga menurunkan sistem untuk mengaturnya, yaitu dengan sistem kekuasaan. Allah juga menurunkan sistem dalam memperjuangkan Islam dengan dakwah dan jihad. Allah juga menurunkan cara dan sistem dalam berorganisasi dalam Islam dengan Islam
sistem al-jamaah wa al-imamah atau kelompok dan kepemimpinan. Demikian tugas dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.